Bab 8 merencanakan aktivitas kerja yang dibuat oleh kelompok 3 yang terdiri dari Kalista Fidela, Carissa Aprivia, Jennifer, Octaviana Osin, dan Stefani dengan dosen pembimbing Desi Rinayanti Pelealu. Menetapkan tujuan. Pertama, identifikasi apa yang ingin dilakukan atau dicapai di bidang-bidang kehidupan yang penting. Menentukan dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai ke depannya dengan mengidentifikasi mimpi, visi, ataupun hal yang diinginkan ke depannya. Kedua, buatlah tujuan Anda dapat ditindaklanjuti. Anda harus menetapkan tujuan yang lebih kecil dengan tindakan yang lebih spesifik dengan cara menuliskan tujuan Anda, menggunakan pendekatan SMART, dan menghindari tujuan yang ambigu atau tidak realistis. Ketiga, buatlah rencana Anda demi mencapai tujuan tersebut. Saat menetapkan tujuan, penting untuk Anda memutuskan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut baik jangka pendek maupun panjang. Keempat, tentukan bagaimana Anda akan mengukir kemajuan untuk mencapai tujuan Anda. Anda harus memiliki beberapa cara dalam mengukur atau menilai kemajuan untuk mengetahui apakah tujuan telah dicapai atau belum. Kelima, tinjau tujuan Anda secara berkala. Seiring berubahnya kondisi kehidupan dan karir Anda, tujuan pasti akan berubah sesuai dengan perubahan yang dialami. Apa itu perencanaan? Perencanaan, planning, adalah fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan organisasi atau perusahaan, menentukan seluruh strategi untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengembangkan rencana untuk aktivitas kerja organisasi. Tujuan perencanaan. Pertama, memberikan arah. Kedua, mengurangi ketidakpastian. Ketiga, meminimalkan pemborosan dan kesia-siaan. Keempat, menciptakan tujuan dalam pengendalian. Perencanaan dan kinerja. Pertama, pada umumnya, perencanaan formal diasosiasikan dengan kinerja keuangan yang positif. Kedua, lebih penting untuk melakukan pekerjaan perencanaan yang baik dan mengimplementasikan rencana daripada merencanakan lebih jauh lagi. Ketiga, lingkungan eksternal biasanya merupakan alasan perusahaan saat rencana tidak mencapai kinerja tertingginya. Dan terakhir, hubungan perencanaan kinerja terlihat dipengaruhi oleh jangka waktu perencanaan. Tujuan dan rencana. Tujuan adalah hasil atau target yang diinginkan. Terdapat dua jenis tujuan, yaitu tujuan keuangan, berhubungan dengan kinerja keuangan organisasi, dan tujuan strategis, berhubungan dengan semua bidang kinerja organisasi lainnya. Selain itu, tujuan dapat dibedakan lagi menjadi dua, yaitu stated goal atau tujuan yang dinyatakan adalah pernyataan resmi tentang tujuan yang dikatakan organisasi dan yang ingin diyakini oleh para pemangku kepentingan. Dan real goal atau tujuan real adalah tujuan yang secara aktual dikejar oleh organisasi, terdefinisi dalam tindakan para anggotanya. Rencana, dokumen yang memberikan kerangka bagaimana tujuan yang akan dicapai. Jenis rencana. Berdasarkan jangkauan, terdapat rencana strategis, diterapkan pada seluruh organisasi. Dan rencana operasional, meliputi area operasional tertentu dari sebuah organisasi. Berdasarkan kerangka waktu, terdapat rencana jangka panjang, mempunyai jangka waktu lebih dari 3 tahun. Dan rencana jangka pendek, mempunyai jangka waktu 1 tahun atau kurang. Menurut spesifikasi, terdapat rencana arahan, bersifat fleksibel dan memberikan panduan umum. Dan rencana spesifik, terdefinisi secara jelas dan tidak memberi ruang bagi interpretasi. Menurut frekuensi penggunaan, terdapat rencana sekali pakai, digunakan 1 kali untuk memenuhi kebutuhan pada situasi tertentu atau unik. Dan rencana siaga, memberikan panduan untuk aktivitas yang dilakukan berulang kali. Penetapan tujuan.
Terdapat dua pendekatan utama dalam menetapkan tujuan, yaitu pendekatan pertama, penetapan tujuan tradisional adalah pendekatan penetapan tujuan di mana manajer puncak menetapkan tujuan yang diteruskan ke tingkat bawah organisasi dan menjadi sub-tujuan bagi setiap area organisasi secara spesifik. Kelemahan dari penetapan ini adalah saat penetapan tujuan tersebut diturunkan atau diteruskan ke bawah akan menimbulkan berbagai interpretasi. Namun, jika tujuan organisasi didefinisikan secara jelas hingga ke tingkatan bawahnya dapat disebut sebagai means ends chain, yang artinya jaringan tujuan yang terintegrasi di mana pencapaian tujuan di satu tingkat menjadi perantara untuk mencapai tujuan, hasil, di tingkatan berikutnya. Pendekatan kedua, manajemen berdasarkan sasaran atau MBO adalah proses penetapan tujuan yang disetujui oleh kedua pihak di dalamnya dan digunakan untuk mengevaluasi kinerja karyawan. Selain pendekatan, penetapan tujuan juga memiliki karakteristik penulisan yang baik, yaitu: pertama, ditulis dalam konteks hasil. Kedua, dapat diukur dan dikuantifikasi. Ketiga, jelas jangka waktunya. Keempat, menantang, tapi dapat dicapai. Kelima, tertulis. Dan terakhir, dikomunikasikan ke seluruh anggota organisasi yang perlu mengetahuinya. Adapun juga langkah-langkah dalam penetapan tujuan. Pertama, meninjau misi organisasi. Kedua, mengevaluasi sumber daya yang tersedia. Ketiga, menentukan tujuan secara individu, atau dengan masukan dari yang lain. Keempat, menuliskan tujuan dan mengkomunikasikannya kepada semua yang perlu mengetahui. Dan terakhir, meninjau hasil dan mengubah tujuan bila diperlukan. Pengembangan rencana. Dalam mengembangkan rencana, terdapat 3 faktor kontingensi yang mempengaruhi perencanaan, yaitu: pertama, tingkat manajer dalam organisasi. Tingkatan ini memiliki hubungan dengan jenis perencanaan yang dilakukan. Kedua, tingkat ketidakpastian lingkungan. Ketika tingkat ketidakpastian tinggi, ada kalanya rencana yang telah diimplementasikan dapat diubah maupun dihilangkan oleh manajer tergantung dengan situasi yang dialami. Ketiga, jangka komitmen masa depan. Konsep komitmen adalah rencana harus ditarik cukup jauh agar memenuhi komitmen yang dibuat ketika rencana dikembangkan. Selain faktor-faktor, ada 2 pendekatan, yaitu: pertama, Departemen Perencanaan Formal. Sekelompok spesialis perencanaan yang hanya bertanggung jawab membantu menulis rencana organisasi. Kedua, melibatkan anggota organisasi dalam proses. Rencana dikembangkan oleh anggota organisasi pada berbagai tingkat dan unit kerja yang beragam untuk memenuhi kebutuhan khususnya. Masalah kontemporer dalam perencanaan. Terdapat 2 masalah dalam perencanaan kontemporer, yaitu: masalah pertama, lingkungan dinamis dapat mengakibatkan. Pertama, manajer harus mampu mengembangkan rencana yang spesifik, tetapi fleksibel. Kedua, penting untuk terus merencanakan, bahkan ketika lingkungan sangat tidak pasti. Ketiga, sedikitnya waktu penyebaran tujuan dan rencana. Tingkat lebih rendah harus berwenang menetapkan atau mengembangkan tujuan dan rencananya. Masalah kedua, penggunaan pemindaian lingkungan. Menyaring informasi demi mendeteksi tren yang sedang berkembang dapat mengakibatkan masalah dalam perencanaan kontemporer. Pemindaian ini digunakan untuk membantu menganalisis lingkungan eksternal dengan lebih baik. Salah satu bentuknya adalah intelijen pesaing, yang berguna untuk mengetahui tindakan yang dilakukan pesaing. Intelijen pesaing adalah kegiatan mengumpulkan informasi tentang pesaing yang memungkinkan manajer mengantisipasi tindakan pesaing ketimbang bereaksi terhadapnya. Terima kasih sudah menonton materi ini. Semoga bertemu di materi selanjutnya.